Lalu Ustazah, tingkat kesejahteraan penduduk itu bisa diketahui dengan cara seperti apa? Nah, benar. Kita bahas ya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Jadi kita mengkategorikan negara tersebut negara yang sejahtera. Nah, jika ia memiliki 4 poin ini. Yang pertama, untuk pembagian atau distribusi pendapatan nasionalnya merata. Nah, jadi tidak hanya bertumpu pada orang kaya saja. Nah, di sini dikatakan jika pendapatan nasional hanya bertumpu pada beberapa orang kaya, negara tersebut tidak dapat dikatakan sejahtera walaupun pendapatan per kapitanya tinggi. Nah, jadi yang namanya negara itu masyarakatnya sejahtera adalah yang masyarakatnya tidak terdapat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan itu seperti apa, Ustazah? Ada yang kaya banget, dan ada kalau yang miskin banget, sampai misalkan nggak punya rumah, sampai misalkan nggak bisa makan. Nah, itu berarti sudah terjadi yang namanya ketimpangan pendapatan ya. Nah, yang kedua, persentase penduduk negara yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, dilihat tuh kira-kira penduduk yang dikategorikan miskinnya seperti apa. Nah, kalau negaranya dikategorikan sejahtera, berarti masyarakat yang dikategorikan miskinnya itu sedikit. Yang namanya sejahtera kan bisa paling tidak masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya kan? Nah, tidak berkekurangan lah. Nah, berikutnya yang ketiga, kemudahan memperoleh bahan-bahan kebutuhan primer. Nah, jadi masyarakatnya itu mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer itu apa, Ustazah? Kita sudah membahasnya di kelas 10. Yang namanya kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Misalkan seperti sandang, pangan, papan. Itu yang paling utama. Nah, yang terakhir, kemudahan memperoleh lapangan pekerjaan dengan balas jasa yang sesuai. Nah, jadi negara yang dikategorikan sejahtera itu masyarakatnya mudah memperoleh lapangan pekerjaan dan upahnya juga sesuai dengan hasil kinerjanya. Nah, sampai di sini kira-kira insya Allah paham ya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Ini juga masih tentang pendapatan per kapita. Nah, setiap tanggal 1 Juli Bank Dunia membuat kriteria penggolongan pendapatan per kapita. Bank Dunia mempunyai klasifikasi untuk mengetahui tingkat pendapatan per kapita per 1 Juli 2019 sebagai berikut. Nah, jadi tiap tanggal 1 Juli Bank Dunia, World Bank itu selalu membuat kriteria penggolongan pendapatan per kapita yang ada di beberapa negara. Nah, yang namanya Bank Dunia kan berarti hampir seluruh negara. Nah, jadi di tahun lalu pengkategoriannya seperti ini. Negara berpendapatan rendah. Nah, jadi negara yang dikategorikan berpendapatan rendah yaitu negara yang memiliki PNB, pendapatan nasional bruto per kapita dari 1026 US dollar. Kalikan saja kurs dolar sekarang berapa.
sekitar 14.000. Nah, silahkan kalian hitung sendiri ya. Nah, yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita 1026 US dollar sampai 3.995 US dollar. Nah, itu negara yang berpendapatan menengah rendah. Berikutnya ada negara pendapatan menengah tinggi. Nah, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita 3.996 US dollar sampai dengan 12.375 US dollar. Nah, terus yang keempat ada negara berpendapatan tinggi, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 12.375 US dollar. Nah, jadi nanti kalian kalikan kira-kira berapa triliun gitu pendapatan per kapitanya, atau berapa miliar ya. Nah, jadi tidak semua negara dikategorikan negara maju, tidak semua negara dikategorikan negara miskin. Kan ada negara miskin, ada negara berkembang, ada negara maju, ya kan? Nah, dan Indonesia itu masih tergolong sebagai negara berkembang. Nah, bagaimana kiranya kita sebagai masyarakat agar bisa paling tidak untuk kehidupan kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri. Nah, tidak terpatok dengan kesejahteraan yang negara kita, misalkan pemerintah kita misalkan. Nah, di sini pastinya kan, jika kita mau punya pendapatan yang nantinya bisa mensejahterakan kita, berarti kita tidak boleh bermalas-malasan, ya kan? Kita harus punya pekerjaan nantinya. Terus kita juga menjadi orang yang pekerja keras, tidak malas-malasan. Jadi di sini Ustazah memotivasi kalian, jika kalian ingin mempunyai pendapatan yang bisa mensejahterakan kalian, ya kalian harus bekerja dengan giat, ya. Nah, sekian dari Ustazah, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.